tujuan pemberian pertolongan pada korban kecelakaan. Yang ketiga adalah kesalahan pada pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang keempat, prinsip pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang kelima adalah hal-hal yang bisa dilakukan saat menemukan korban dengan kecelakaan. Di sini saya juga akan membahas tentang tata laksana korban kecelakaan pada luka dan perdarahan. Yang ketujuh adalah tata laksana korban kecelakaan dengan kecelakaan luka pada kepala. Yang kedelapan adalah tata laksana pada korban kecelakaan dengan tidak sadar. Topik yang terakhir yang nanti saya bawakan adalah tentang tata laksana korban kecelakaan patah tulang. Baik, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebuah usaha untuk menangani korban kecelakaan sesegera mungkin di tempat kejadian sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan. Ini sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena ketika kita menolong orang dengan kecelakaan, kita akan menolong jiwa seseorang. Tetapi jika pertolongan itu dilakukan sebagaimana mestinya, apabila tidak sesuai dengan semestinya, tindakan tersebut yang kita lakukan akan bisa membahayakan dan membuat fatal kondisi korban. Ada beberapa tujuan yang bisa dilakukan untuk memberikan pertolongan pada korban kecelakaan. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa korban, itu yang paling utama. Yang kedua adalah meringankan penderitaan korban. Yang ketiga adalah mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah lagi. Yang keempat adalah mempertahankan daya tahan korban. Yang terakhir adalah mencari pertolongan lebih lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang penolong atau seorang rescuer, yang pertama adalah think safe, kemudian act safe, yang ketiga adalah be safe. Sedikit saya menjelaskan tentang think safe. Ketika kita menjadi seorang penolong, kita harus memikirkan, bisa berpikir, kalau kita menolong, apakah kita nanti bisa menolong? Yang pertama. Yang kedua adalah apakah kita punya kemampuan untuk menolong? Yang ketiga adalah kalau kita nanti menolong, jangan sampai kita nanti menjadi korban yang akan ditolong. Itu yang pertama yang harus kita pikirkan terkait dengan think safe. Yang kedua adalah act safe. Ini terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk menolong, ketepatan, kemudian kesesuaian dengan apa yang didapatkan. Itu adalah poin yang kedua. Harapan terakhirnya adalah be safe. Antara penolong dengan yang ditolong akan selamat dua-duanya. Itu poin yang harus dimiliki oleh seorang penolong. Di sini saya menjelaskan terkait dengan kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh seorang penolong pertama. Yang pertama adalah memberi minum pada korban kecelakaan. Kalau kita menemukan seorang korban kecelakaan, maka jangan sekali-kali diberikan minum. Hal ini dianggap salah karena dapat menyebabkan seorang korban tadi tersedak apabila korban tersebut tidak sadar. Cara yang benar adalah tidak diberikan air. Korban kecelakaan masih dalam kondisi shock biasanya. Cukup ditenangkan saja dan segera dibawa ke rumah sakit kalau dia sadar. Yang kedua adalah mengoles mentega pada luka bakar. Hal ini tidak diindikasikan disebabkan karena ketika diberikan mentega pada luka bakar, maka akan menyulitkan tindakan lanjut oleh dokter dan meningkatkan risiko karena menjadi tempat infeksi pada luka bakar yang diberikan tadi. Cara benar adalah dinginkan luka dengan air, jaga kebersihan luka, dan tutup dengan kain bersih. Jangan memecahkan atau mengorek bagian luka yang melepuh. Luka bakar dengan kondisi melepuh yang parah harus segera dibawa ke rumah sakit. Cara yang ketiga atau kesalahan yang ketiga adalah menghentikan perdarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan, atau kita sering sebut adalah tourniquet di atas luka yang mengalami perdarahan. Hal ini dianggap salah karena bisa menyebabkan kerusakan di daerah luka atau sekitar luka. Maka cara yang benar adalah kalau terjadi perdarahan, tutup luka
dengan kain kasa atau kain yang bersih, kemudian dibalut dengan rapi, cukup kencang tapi tidak terlalu kencang, dan kemudian segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Kesalahan yang keempat adalah memberikan terapi panas pada kondisi keselio, otot tegang, atau patah tulang. Memberikan terapi panas kenapa tidak diindikasikan? Karena dapat menyebabkan kondisi bengkak, bahkan membuat proses penyembuhan menjadi lebih lama. Cara yang benar adalah dengan meletakkan es pada tubuh yang keselio selama kurang lebih 10 menit dan biarkan es tanpa es selama 10 menit dan seterusnya. Lakukan hal tersebut 1 sampai dengan 2 hari untuk mengurangi adanya nyeri pada keselio. Kesalahan yang berikutnya adalah memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Cara ini dianggap salah karena dapat menyebabkan luka lebih parah. Pada kasus kecelakaan sepeda motor, membuka helm korban malah berpotensi menyebabkan lumpuh atau bahkan kematian. Cara yang benar adalah biarkan korban hingga datangnya tim medis. Hal ini dilakukan apabila kondisi mobil atau motor yang mengalami kecelakaan tersebut tidak terbakar atau kondisi berbahaya lainnya. Yang keenam, kesalahan yang keenam adalah mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Hal ini dapat menyebabkan luka pada mata. Cara yang benar yaitu cuci dengan air yang mengalir. Poin yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh yang sering dilakukan adalah menggunakan air panas untuk mereka yang sangat kedinginan. Kita mungkin menemukan di daerah pegunungan yang dingin, kita menemukan korban, dan di situ kita masak air yang panas untuk menghangatkan tubuhnya yang dingin tadi, maka itu tidak diindikasikan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan hal-hal yang membahayakan tubuh. Cara yang benar adalah cukup dengan menggunakan air yang hangat saja, jangan terlalu panas atau menggunakan uap yang kering. Nah, poin kesalahan yang ke-8 yaitu adalah menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Hal ini mungkin sering dilakukan. Kenapa kok tidak diindikasikan? Karena alkohol bisa menyerap ke dalam tubuh dan menyebabkan keracunan, terutama pada anak-anak. Cara yang benar terkait dengan ini adalah gunakan acetaminophen atau ibuprofen atau obat penurun panas dan segera bawa ke dokter atau tempat layanan kesehatan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan. Prinsip yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang penolong, maka kita harus jangan panik. Bertindaklah dengan cekatan, namun tetap tenang dan berhati-hati, sehingga korban, pasien juga terbawa tenang. Hal ini memberikan keyakinan bahwa kita akan memberikan pertolongan dengan semaksimal mungkin. Poin yang kedua adalah perhatikan tanda khusus yang memperjelas keluhan pasien. Misalkan tandanya nyeri pada kaki, disertai dengan adanya bentuk kaki yang tidak normal, maka kita bisa menduga korban tersebut mengalami patah kaki. Seperti itu. Poin berikutnya adalah jaga agar korban atau penderita dalam keadaan tenang. Karena kalau misalkan hal ini sangat penting, mengingat korban biasanya adalah masuk dalam kondisi shock, maka tenangkan dahulu supaya organ-organ di dalam bisa bekerja semaksimal mungkin. Ketika terjadi luka pada korban, diusahakan jangan memperlihatkan luka pada korban. Hal ini akan menyebabkan penambahan kecemasan pada korban. Yang berikutnya adalah kalau misalkan korbannya banyak atau pengunjung yang mau menolong banyak, maka diusahakan korban yang mengalami kecelakaan itu dijauhkan dari orang-orang atau penonton, karena nanti akan membuat seorang yang menjadi korban itu akan menjadi panik dan cemas. Kalau misalkan menemukan korban, maka terlebih dahulu lihat kedudukan kecelakaannya. Seperti apa? Apakah kecelakaan bermotor? Kecelakaan pada daerah pendakian? Lihat dahulu. Jangan sampai kita mau menolong, tapi kita tidak lihat kondisi di sekitarnya. Kalau sudah dilakukan seperti itu semuanya, maka Anda berhak untuk melakukan pemeriksaan awal. Lihat kondisi tubuhnya,
apakah ada permasalahan atau tidak, apakah ada pendarahan atau tidak, apakah korban sadar atau tidak. Maka kalau sudah Anda lakukan semuanya, maka Anda boleh melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan tadi. Hal-hal yang bisa dilakukan kalau Anda menemukan korban kecelakaan, ada prinsip namanya adalah DRADC, merupakan singkatan. D atau kita sering sebut namanya adalah danger. Kalau mau menolong korban, amankan dahulu, baru ke pasien. Amankan dahulu digunakan untuk siapa? Amankan dahulu digunakan untuk seorang penolong. Jangan sampai penolong menjadi korban yang ditolong berikutnya. Yang kedua adalah respon. Bila situasi dikatakan aman, maka lakukan pengajian respon. Caranya, tanyakan pada korban, siapa namanya? Daerahnya dari mana asalnya? Apabila tidak sadar, maka goyang-goyangkan pundaknya untuk melihat kesadarannya. Apabila itu sudah tidak sadar, atau itu sudah Anda lakukan, maka Anda bisa cek yang I atau airway. Airway bisa dicek dengan melihat pernafasannya. Ada atau tidak pernafasannya. Kalau perlu, buka jalan nafas, buka mulut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah breathing. Bila terjadi pingsan atau tidak sadar, segera kipasi korban untuk mendapatkan sirkulasi udara yang maksimal. Yang kelima adalah C, circulation. Cek apakah terjadi perdarahan ataukah kulitnya menjadi dingin. Kalau bisa mengecek nadi, silakan dicek, cepat atau lambat. Itu hal-hal yang bisa dilakukan saat menemukan korban kecelakaan pertama kali. Untuk mengambil langkah pertama, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau nanti Anda menemukan korban kecelakaan atau korban yang mengalami kecelakaan, di situ tempatnya jauh, misalkan, di situ tempatnya rawan, misalkan, maka yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah satu, lokasi. Perhatikan tempat sekitar tempat terjadinya kecelakaan. Bagaimana terjadinya kecelakaan? Bagaimana cuaca, medan saat terjadi kecelakaan? Apakah membahayakan penolong? Kalau membahayakan, penuhkan niat untuk menolong. Cari bantuan lebih lanjut. Yang kedua, penderita. Bagaimana kondisi penderita saat itu? Apakah pingsan? Apakah sadar? Jika sadar, hanya keluhan si korban, apa keluhannya? Apabila tidak sadar dan mungkin mengalami shock, maka berikan pertolongan. Yang ketiga adalah pertolongan. Pertolongan yang hendak diberikan sebaiknya telah direncanakan sebelumnya, matang-matang dahulu, direncanakan dengan matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini sangat berguna agar kondisi tidak mengalami shock. Namun bila kondisinya sudah shock, sebaiknya segera diatasi agar tidak lebih fatal lagi. Bagaimana dengan korban yang meninggal dunia? Maka diindikasikan Anda yang menemukan pertama kali untuk mengambil dokumentasi dari atas, dari bawah, dari samping kanan kiri, mengikuti arah dari mata Anda. Tapi jangan merubah posisi korban. Tidak diindikasikan sekali merubah posisi korban, hanya mendokumentasikan. Yang berikutnya adalah catat adanya barang-barang yang mungkin ditemukan pada lokasi kecelakaan. Berapa jumlahnya, jenisnya, dan macam-macamnya. Kemudian tutup korban dengan ponco dan ikat agar tidak tertutup. Hal ini sangat penting karena terkait dengan penataan berikutnya. Penataan berikutnya adalah terlaksana dengan korban luka dan perdarahan. Apabila Anda sekalian menemukan korban dengan luka atau perdarahan, maka hal ini Anda bisa lakukan. Bila ditemukan adanya luka dan menyebabkan perdarahan yang banyak yang menyebabkan korban mengalami kehilangan darah, berikut ini tata laksananya. Yang pertama, bila luka kotor, basuhi dengan air mengalir. Cukup air mengalir saja, jangan diberikan tambahan kecuali cairan antiseptik kalau di situ ada tersedia, karena dapat menyebabkan pertumbuhan kuman. Yang kedua, kalau terjadi perdarahan yang banyak, hentikan aktivitas yang mengalami perdarahan. Hal ini digunakan untuk mengurangi adanya perdarahan yang banyak.
Berikutnya adalah hentikan perdarahan dengan cara membalut luka yang mengeluarkan darah. Tata laksana berikutnya adalah korban kecelakaan dengan kecurigaan luka pada kepala. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah ketika korban tidak sadar dan ada luka keluar dari kepala, maka jangan segera dipindah, karena diperlukan metode khusus untuk memindahkan korban yang seperti itu. Kenapa? Karena dicurigai nanti ada luka pada kepala dan lehernya. Bila korban memakai helm, maka jangan dilepas helmnya sampai tim kesehatan datang. Jangan menggerakkan kepala dan leher, karena trauma pada kepala biasanya disertai dengan trauma pada leher. Apabila Anda sekalian mencoba menolong dengan menggerakkan kepala dan leher, ditakutkan ada gangguan saraf yang menyebabkan hilangnya kontrol pada fungsi pernapasan dan jantung. Inilah yang menyebabkan korban bisa meninggal dunia. Bagaimana dengan korban yang tidak sadar? Apa yang bisa dilakukan? Korban yang tidak sadar biasanya terkait dengan kondisi terlalu lama berdiri, bekerja atau bepergian dengan perut kosong, atau kondisi yang terlalu lelah, kurang tidur, tidak tahan melihat darah, biasanya pada pasien dengan anemia. Maka yang bisa dilakukan adalah baringkan korban pada tempat datar dan teduh. 2. Letakkan kepala lebih rendah daripada kaki, kurang lebih 30 cm, atau kakinya di atas. Jika korban muntah, hendaknya disembunyikan agar korban tadi tidak masuk ke lubang cedera. Bisa Anda berikan kompres air mengalir pada dahinya, atau buka dan membakar furniture tubuh seperti timbul pH pada wanita, atau berikan aroma yang menyengat untuk meningkatkan kesadaran. Bagaimana dengan tata laksana korban kecelakaan patah tulang? Yang bisa dilakukan adalah jika ditemukan adanya patah tulang, ditandai dengan korban kesakitan pada daerah tulang atau bagian yang patah, misal kaki, tangan, dan badan tidak digerakkan, maka Anda segera carilah korban yang besar, lurus, dan panjang. Untuk apa? Gunakan untuk mengikat yang patah tadi. Buatlah segaris dengan daerah yang patah tadi, sehingga harapannya adalah daerah yang patah tadi bukan tergerak dan tidak menimbulkan yang dibuat. Bagian yang patah jangan dibuat gerak apabila terluka, dipindahkan untuk dibantu dengan itu tadi media pembelajaran tentang penelpon pada korban kecelakaan. Kesimpulannya, yang pertama adalah bila kita